ketika seseorang itu sudah masuk baligh ataupun menstruasi, dikala itulah sebenarnya dia sudah mulai dianggap oleh alam semesta Allah, yaitu sudah masuk waktunya dewasa. Maka sebagaimana orang yang sudah dewasa, dia sudah punya kesempatan untuk memutuskan hidupnya sendiri. Sebagaimana orang yang sudah dewasa, secara biologis sudah dikasih kesempatan punya kecerdasan. Maka di Sulawesi ada umur 13 tahun udah kawin dia. Heboh kan kira anak kecil kawin. SMP dikawinkan maknya. Karena ini budak kecil sama budak kecil. Nah, iya, karena sudah dianggap dewasa, tapi sunatullahnya begitu. Nah, maka itulah usia babak di mana kita sudah mulai melewati ujian hidup sesungguhnya. Nah, kadangkala seseorang tuh yang tak sadar dia sedang diuji dan sebenarnya dia tak siap untuk diuji, itulah orang yang tidak dewasa, kawan-kawan. Maka konteks berpikirnya itulah kehidupan dan itulah sunatullah yang benar. Kalau di antara antum tidak ada persoalan, tidak ada ujian, maka kawan-kawan jangan-jangan belum baligh. Betul kan? Jangan-jangan belum menstruasi. Masa biologisnya dewasa, cara berpikirnya tak dewasa? Nah, itulah namanya bocah tua nakal. Ya kan? Sunatullahnya dunia ini tetap ada ujiannya. Waktu jadi jomblo ujian enggak? Ujian, sedih hatinya. Tengok undangan mantan datang. Waktunya hijrah dari jomblo nak nikah ada ujian enggak? Ujian enggak? Maju enggak aja? Terima enggak aja nih ya? Ya kan? Suka enggak orang tuanya sama saya? Jadi masalah tuh pasti ada, kawan-kawan. Saya tuh baru mulai mengenal masalah dalam hidup saya. Saya SMA. Saya pernah lari dari rumah. Kelahi sama bapak. 3 bulan saya tidak balik. Hidup seorang, makan seorang. Yang bikin saya pusing tuh, yang yang bikin saya serba salah tuh, sekolah ini kan ada mama aku, ketahuan aku tak bisa kabar. Mama aku kan TU. Untung gak mama tuh CS gitu lah. Mah kalau papa cari bilang entar ada. Oh. Jadi saya 3 bulan gak balik, kawan-kawan. Jadi di situ tuh stimulan emosi saya itu mulai kebentuk. Ada sikap dari almarhum, dari opa tuh yang saya gak bersepakat gitu loh. Yang menurut saya salah. Sampai saya tuh lari tuh tulis surat. Papa, sayang papa gitu lah dia. Gitu panjang sekali. Saya izin tapi izin sama mama. Jangan cari saya ya. Jadi 3 bulan tuh tak balik. Nah, dari umur SMA tuh saya udah belajar berhidup. Macam mana bisa makan. Makan sehari sekali ya. Dengan tabungan dengan 100.000 ingatlah saya. Kerjaan saya itu misalkan balik sekolah. Numpang motor kawan. Antar beli bensin ke beli nasi ini ya. Nah, nasi putih, goreng telur, indomie. Itulah tuh 3 bulan kawan-kawan. Nah, dan itu detik-detik saya mau ujian nasional. Nah, sampai akhirnya saya pikir 3 bulan tuh opa tuh jemput saya gitu ya, datang dan minta maaf. Tada agak ternyata, udahlah. Kayak strategi dirubah, aku ingat balik minta maaf nih. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh normatif kawan-kawan. Berlanjut kuliah, karena udah mau kuliah kan, lulus lah. Ternyata di luar prediksi ujian nasional saya masuk 3 besar sePontianak. Lalu kuliah lah. Nah, kuliah tuh ada enggak masalah? Ada masalahnya. Ya kan banyak masalah. Tapi dari dulu tuh saya tuh sedang selalu melatih teman-teman saya tuh ketika terutama masalahnya mahasiswa kan maha susah. Pertama masalah makan, ya kan? Dan saya sudah latihan untuk tidak pernah bersandar jadi untuk tidak menyerah di awal gitu loh kawan-kawan. Nah, kawan-kawan saya itu udah tiap tanggal 25, tiap tanggal 20 ke atas pasti dah isi kamar kosong kepegadaian. Jadi sebenarnya dia bukan menyelesaikan masalah, dia sedang mentawafkan masalah. Masalahnya tawaf bentar-bentar ya. Macam mana aku ya? Nah, situlah akhirnya saya belajar mandiri. Tak bisa kan mau minta mama macam mana. Nah, kawan-kawan saya itu ada yang pakai cara butak-butakan orang tua dan dewasa berpikir
Sampai mohon maaf ada orang tua yang sampai jual mobil, sampai hanya untuk bisa kuliahkan anaknya. Saya bilang, tak bisa nih. Nah, disitulah akhirnya saya dewasa kerja. Pernah diputuskan cewek, aku gak siap hidup susah bersama kamu. Itu tuh kata-kata yang menancap di kepala saya tuh. Nah akhirnya perjalanan waktu, saya ketika tak punya duit macam mana di Jogja survive. Dan saya hati-hati ketika antum buka katup. Memberanikan diri untuk ngutang, beranikan diri untuk minjam, beranikan diri untuk gadai. Selamanya itu akan jadi masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah saya ingin ngajak kawan-kawan, saya ceritakan ini adalah kitalah yang bertanggung jawab akan kehidupan kita sendiri. Dua ya variabelnya, kita sama Allah. Itu ya kata kuncinya. Begitu kita berharap dan menyandarkan itu kepada manusia, maka sebenarnya kita sedang memperlambat hadirnya pertolongan Allah. Sekarang siapa yang menghadirkan pertolongan? Makhluk apa Allah? Berarti kalau diskusi kita lebih banyak ke makhluk, maka pertolongan Allah cepat atau lambat datangnya? Lambat. Nah maka teman-teman, bagaimana supaya demikian? Udah kurang ke kalimat zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kurang ke kalimat itu. Nah, kalimat itulah yang harusnya sudah melekat dalam softwarenya kawan-kawan. Kalaulah urusan jadi gini, kan tahapnya tuh ibadah, khalifah, berdakwah. Kalaulah level ibadah, jadi masalah ibadah itu masalah personal. Masalah menjadi khalifah tuh mulai membangun organisasi. Masalah berdakwah tuh mulai organisasinya bertumbuh. Ketika kita persoalannya adalah personal, berarti pasti ada yang salah dengan ibadah kita. Bukan salah, mungkin ada yang kurang. Ada yang masih harus dirapikan. Saya sekarang tidak berani terlalu husnuzon. Justru orang yang paling saya curiga adalah diri kita. Maksudnya gini, securiga-curiganya kita dengan orang luar, maka lebih besar kecurigaan kita dengan orang dalam. Karena setan tidak ada kepentingan dengan orang luar. Setan amat sangat berkepentingan dengan kita yang di dalam. Dan curiga-curiganya kita dengan orang dalam, yang paling sangat kita curigai diri kita sendiri. Jadi solusi itu tidak jauh-jauh. Solusi itu tidak jauh-jauh ke Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Wa iza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, anni tentang aku, ini sesungguhnya qarib, aku itu dekat. Masa kita tidak percaya? Itu kawan-kawan. Selama hidup selalu ada ujian, selalu ada tantangan. Yang kedua, siapakah yang bisa menyelesaikan ujian itu? Diri kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan ujian itu? Mintalah petunjuk. Gitu rumusnya. Satu, hidup ini pasti ada ujian atau tantangan. Al-Baqarah 214 sama 155. Lalu, siapa yang bisa menyelesaikan urusan ujian itu sendiri? Kita sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11, surah 13 ayat 11. Lalu, bagaimana supaya bisa menyelesaikannya? Minta apa? Petunjuk. Al-Baqarah ayat kedua. Nah, maka yang mau saya tekankan, macam mana Tuhan kita mau ngasih kita petunjuk? Kalau kita masih penuh dengan kemaksiatan,